Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah serta santri-santriwati TPQ Darul Ilmi Al-Hikmah, alhamdulillah di sore hari ini di 1 Ramadan kita bisa berkumpul di majelis ini untuk kita kajian menjelang berbuka puasa. Ini puasa semua enggak ini adik-adiknya nih? Ya. Sampai jam berapa sunan puasanya? Sampai jam berapa? Tadi yang duhur pada buka siapa, ada enggak? Enggak ada ya? Oh ada ya. Nanti meningkat ya Mas ya. Besok jam 1, besok lagi jam 2 gitu ya. Biar kuat ya. Baik, sebelum kita berbuka puasa, nanti kita akan mendengarkan kajian untuk sore hari ini yang isi Ustadz Ujang Utomo dari Cigeru. Nah, anak-anakku besok nanti disampaikan ya ke bapak ibunya ya. Bu, Pak, tolong dijemputnya jam 5 sekalian bapak ibunya ngaji bareng sama aku, sama saya gitu ya. Ya, jadi nanti kamu dijemput sama bapak ibunya sekalian, sebelum pulang bapak ibunya juga ngaji dulu bareng-bareng ya. Jadi bapak ibunya disampaikan ya, besok suruh ikut, bukan diajak untuk ngaji bareng menjelang berbuka puasa. Nanti kalau sudah ngaji kita makan bersama insya Allah. Insya Allah nanti buka puasanya sudah siapkan semuanya ya. Jadi pesan dari saya, besok jangan lupa orang tuanya diajak ya, disampaikan ada undangan dari pengurus masjid. Bapak Ibu esok ikut bareng-bareng ngaji menjelang berbuka puasa. Baik, karena waktunya terbatas, kita akan mulai kajiannya di sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Ustadz Ujang Utomo kami persilakan. Anak-anak nggak di depan sini. Anak-anak nggak di depan sini. Oh, apik ya malam. Yuk semuanya pindah ke sini, menghadap ke sini. Yuk. Ya. Duduk rapi, geser. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan calon hafizah, calon ustadzah jamaah Masjid Al-Hikmah, apa kabar hari ini? Baik, Masya Allah. Yang akhwat di belakang apa kabar hari ini?
Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, dijawabnya begitu ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, ini kurang kompak. Yang akhwat belum kedengaran. Sekali lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak-bapak sehat, bapak-bapak nggih? Alhamdulillah, saya diberi kesempatan lagi hadir. Mas Slamet tidak menyampaikan, yang hadir anak-anak. Kalau anak-anak banyak datang, saya bawa hadiah. Tapi saya hari ini belum. Selasa depan saya bawa hadiah, insya Allah. Hadiah buat yang semangat ada nanti ya. Biasanya kalau yang mau maju, yang mau pengajian dengan baik, diem, nanti Pak Guru kasih hadiah ya. Baik, kita mulai. Bahwasanya mulai hari ini kita melaksanakan satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu ibadah apa? Puasa. Puasa di bulan Ramadan. Tidak hanya puasa, tadi malam kita melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tarawih. Berapa rakaat tadi malam? 11. 4, 3 apa pakai 2? 4, 3. Alhamdulillah. Ada yang terawih enggak? Yang terawih siapa, Cung? Masya Allah. Kamu enggak terawih ya? Yang pada saat terawihnya gelewehan ada enggak? Oh, enggak ada ya. Terawihnya ya jangan ngacung terus ya. Terawihnya enggak gelewehan. Terawihnya harus khusyuk ya, agar nanti ketika kita berpuasanya menjadi amal ibadah. Allahumma amin ya. Hari ini Pak Guru. Jadi kalau Pak Ustadz itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya namanya Pak Guru ya. Pak Ujang. Ini di depan siapa namanya? Pak Ujang. Pak Ujang itu guru di SMA. Jadi kalau disebut Pak Ustadz itu karena Pak Ujang adalah Pak Guru. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa Ramadan mulai hari ini, mulai tadi malam ya, maghrib sudah masuk, kemudian kita tarawih, subuh berjamaah, puasa, sahur, puasa. Tadi asar hujan deres. Di sini hujan enggak tadi? Hujan. Tapi kalian berangkat, insya Allah langkah-langkah kalian ke masjid dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Langkah bapak-bapak, ibu-ibu serta akhwat yang di belakang menjadi amal ibadah yang bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hikmah, Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Nanti diulangi lagi di rumah, dibaca lagi surat Al-Baqarah ayatnya 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ini ayat Al-Qur'an berhubungan dengan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi berkah, Bapak Ibu? Kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang luar biasa? Bulan Ramadan itu ditunggu oleh umat Islam. Bahkan ketika kita dulu di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan saya sampai di bulan, saya mendapat berkah di bulan Rajab, mendapat berkah di bulan Sa'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan BBM.
BBM, tahu BBM Bapak Ibu? BBM bukan bahan bakar minyak. BBM itu bulan berkah dan maghfirah. Bulan Ramadan itu bulan BBM, bulan yang berkah dan juga maghfirah. Berkah. Kenapa? Berkah itu artinya bertambah. Berkah itu menjadi asik. Berkah itu mendapatkan banyak pahala. Berkah itu diampuni dosa. Maka kalau kita di bulan Ramadan ini puasa, di bulan Ramadan ini kita sholat tarawih, nanti kita diampuni dosanya, mau apa enggak? Mau. Kalau kalian belum punya dosa apa enggak? Punya. Oh, alhamdulillah ngaku. Padahal kalau anak kecil mah kata Allah enggak punya dosa. Kalau mati langsung masuk surga. Mau enggak? Mau mati sekarang? Katanya mau. Enggak ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan berkah, bulan maghfirah, bulan diampuni dosa-dosanya manusia. Dan ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Ada yang tahu Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an apa ya? Halo, Al-Quran itu apa ya? Pedoman hidup. Oh, hebat. Bapak-bapak, Al-Quran itu apa? Bapak-bapak, monggo. Al-Quran itu apa? Pedoman hidup. Apalagi? Ada yang tahu? Kitab, Alkitab, betul. Ada lagi Al-Quran itu apa? Ayo, bapak-bapak, pedoman hidup, Alkitab, apalagi? Petunjuk. Nah, itu di belakang ibu-ibu ada yang menjawab. Mari kita bahas sekarang. Pak Guru sekarang mau bercerita, mau menyampaikan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan kapan? Hari ini sampai nanti selesai bulan Syawal. Kalau sudah masuk Syawal, Ramadan usai. Iya, setelah itu Idul Fitri. Dapat uang, bagi-bagi uang gitu ya biasanya ya. Mudah-mudahan kita Idul Fitri enggak corona ya, bisa ketemu sama saudara-saudara, bisa ketemu sama keluarga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dari langit ke langit dunia itu di bulan Ramadan utuh. Ya. Tapi diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali tanggal 17 Ramadan, yaitu pada saat nuzulul Quran, turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sering berdiam diri di Gua Hiro, menunggu, memikirkan umat ini, umatnya kok nggak mau sholat, umatnya gelut, umatnya main HP. Ada nggak HP zaman Nabi? Belum ada ya. Umatnya mabuk-mabukan, umatnya berzina, umatnya nakal, gelut. Wah, Nabi Muhammad itu mikir, kenapa ini umatnya kok jahiliyah banget gitu kan? Maka kemudian Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro, sering bertafakur, sering memikirkan, bertahanus. Maka ketika Nabi Muhammad SAW satu malam sedang bertafakur, datanglah malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu, mengirimkan wahyu pertama dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaget, ini siapa datang? Wah, besar. Kemudian membawa, Iqra ya Muhammad, baca. Waduh, Nabi Muhammad, mana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad,
ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kalau kalian bisa baca nggak? Ah, hebat. Zaman dulu, zaman jahiliyah, banyak orang nggak bisa baca, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum bisa baca. Sudah 40 tahun nggak bisa baca. Sekarang kalau ada orang nggak bisa baca, namanya buta apa? Buta huruf, nah ya, nggak bisa baca. Maka ketika itu kata Jibril, ikuti saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya, jadi ya 5 ayat pertama Allah menurunkan surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan, tanggalnya 17 Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, maka Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, kemudian berurutan terus sampai kemudian selesai, sampailah kepada kita ngaji Al-Quran. Belajarnya dulu pakai apa? Iqra apa bukan? Iqra, pakai Iqra dulu, ba'a gitu ya. Belajar dulu. Bapak-bapak pakainya turutan, nggih. Zaman dulu pakai turutan, namanya Al-Iraqi, namanya Al-Iraqi, itu turutan dari Irak dulu itu. Jadi kalau dulu bapak-bapak beda sama Pak Guru, beda ngajinya. Be'sin mati jerebis, mim alif lam mati jeremil lam jabar la hajarehi bismillahi, ngaten nggih. Kula Sunda, nek panjenengan Jawa benten malih biasane. Kalau sekarang pakai Iqra, baba, ba'a, babi, bibu, dan seterusnya gitu ya. Lama-lama bisa. Sekarang sudah bisa ngaji. Maka Al-Quran itu diturunkan ketika bulan Ramadan. Maka kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah ini Al-Quran itu yang pertama untuk pedoman hidup manusia, sebagai petunjuk. Kalau kalian punya HP baru, di dalam dusnya ada bukunya nggak? Kalian punya HP nggak? Punya, orang tuanya beliin ya. Ketika HP-nya baru, di dalam dusnya ada bukunya nggak? Ada. Beli TV ada bukunya. Beli radio ada bukunya. Beli peralatan pasti ada keterangan bagaimana cara makainya. Nah, manusia diciptakan oleh Allah agar benar, agar pinter, agar lurus, agar nggak nakal, pakai petunjuk, pakai buku pedoman. Buku pedomannya namanya Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat, kita ingin sholih, kita ingin masuk surga, maka Al-Quran harus kita baca. Kita baca apa kita banting? Al-Qurannya dibaca apa dibanting? Dibaca. Al-Quran kita baca, karena apa? Dia pedoman, dia petunjuk. Kalau petunjuk maka harus kita pelajari. Kalau kita pelajari nanti kita bisa tahu. Kalau kita tahu kita bisa melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa agar kamu bertakwa, supaya kita menjadi takwa. Takwa itu takut kepada Allah. Siapa yang takut pada Allah, Cung? Weh, ngacung semua. Ada yang nggak takut tuh? Wah, nggak takut. Kamu takut nggak sama Allah? Ngacung nggak? Nah itu nggak takut gening itu. Oh, ngacungnya tangan kiri kayak di luar negeri. Aduh, gaya ya. Kita harus takut. Ya udah cukup, terima kasih. Kita harus takut kepada Allah. Kalau takut,
kalau nggak puasa takut, nggak sholat takut dihukum, maka kita sholat, maka kita puasa, maka kita kalau ada rezeki melaksanakan zakat, kemudian berhaji. Nah ini, maka dari itu anak-anakku, Al-Quran itu sebagai yang pertama petunjuk. Yang pertama sebagai apa? Petunjuk. Namanya hudan. Hudan itu petunjuk artinya ya, sebagai petunjuk. Kalau jadi petunjuk, maka harus dijadikan dasar oleh kita. Ya, harus dijadikan dasar. Di Indonesia dasarnya Pancasila. Nek enggak sesuai Pancasila enggak boleh. Maka semua berdasarkan Pancasila. Nah, di Islam pedomannya adalah Al-Quran. Maka kalau tidak sesuai Al-Quran berarti salah, tidak boleh. Harus sesuai dengan Al-Quran. Kita bagaimana puasa, oh ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita zakat, ada perintahnya di Al-Quran. Bagaimana kita harus mau membaca Al-Quran, ada caranya dan sebagainya. Anak-anakku yang saya cintai, ini yang pertama, hudan, petunjuk, bukan hujan. Hudan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal. Nah, itu yang pertama. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu buat siapa saja boleh. Apa orang bukan Islam boleh belajar Al-Quran? Boleh. Boleh membaca ilmunya? Boleh. Mereka, bagaimana kita orang luar Islam mau mencintai Al-Quran kalau tidak tahu, kalau tidak mau membaca? Maka siapapun boleh membaca, boleh mengkajinya. Yang kedua, wabayinati minal huda, penjelas. Ada penjelasan dalam Al-Quran, ada keterangan-keterangan bagaimana tata cara haji, ada penjelasannya di Al-Quran. Bagaimana berinfak, bersodakoh, meskipun ada di Al-Quran itu penjelasannya yang tidak rinci, dirinci oleh hadis, dirinci oleh kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis, bagaimana kita puasa, bagaimana berbuka, bagaimana berinfak, bagaimana berzakat, bagaimana haji, ini ada. Nah, Al-Quran menjelaskan. Maka Al-Quran itu petunjuk yang pertama, yang kedua itu adalah penjelas. Yang ketiga, wal furqan, Al-Quran itu pembeda, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang wajib apa? Puasa. Yang sunnah tarawih. Ya. Yang wajib apa? Sholat. Ya, sholat wajib ada, sholat sunnah, sholat tarawih ada. Maka harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mana yang haram, mana yang halal. Yang halal apa? Buat buka puasa. Apa minumannya? Air bening, teh manis, jus, apalagi es campur. Aduh, makanan, nama-nama makanan enak nih. Goyobod, tahu goyobod nggak? Bapak-bapak mah ngertos niku goyobod. Nek lare-lare mboten ngertos niku nggih. Goyobod, es goyobod. Ada lagi apa lagi? Es teler, es sultan ya, ada ya. Waduh, macem-macem. Itu yang halal. Kalau yang haram ada nggak? Ada. Yang haram minuman keras. Apa? Khamr, ya betul. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan lainnya itu haram. Darah nggak boleh diminum darah. Ada yang minum darah? Nggak ada. Kalau di Bali ada orang-orang Bali, Pak Guru pernah ke Bali, itu mereka minum darah anjing. Wah, ini ada yang sebagian orang yang kalau umat Islam nggak boleh, haram ya darah. Daging ada yang halal. Apa yang halal? Daging ayam, daging sapi, itu kambing, sate ya. Ada yang haram nggak? Yang haram apa? Babi hutan, apalagi
daging anjing, apalagi wah banyak juga. Maka harus hati-hati. Maka kalau kita mau ngaji, mau membaca Al-Quran, insya Allah nanti kita tahu mana bedanya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau puasa boleh makan nggak boleh, nanti batal. Kalau puasa boleh disuntik nggak? Oh, lagi puasa mau disuntik boleh nggak? Boleh, nggak batal ya. Hah? Mau disuntik? Nggak usah divaksin ya. Ini nanti bapak-bapak ada yang mau divaksin. Kalau secara hukum dibolehkan dalam keadaan puasa, vaksin tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kalian misalnya lagi puasa, mandi di sungai boleh nggak? Boleh, tapi jangan yang dalam-dalam nanti kelelep ya, mandinya di rumah saja ya. Itu contohnya. Harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, ada lagi, Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran adalah obat. As-shifa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran ma huwa shifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Jadi kalau kalian sakit, ibu kita sakit, mau minum obat, baca doa dulu, baca ayat Al-Quran dulu boleh. Karena Al-Quran itu obat. Orang yang sedang sakit dibacain Al-Quran, enak. Mau minum obat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Al-Fatihah, dibaca, diminum obatnya. Insya Allah mudah-mudahan disembuhkan, Allahumma amin. Maka Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran juga adalah obat. Kalau kalian sering baca Al-Quran, insya Allah sehat fisiknya, sehat otaknya, sehat non fisiknya. Maka sering-sering baca Al-Quran, jangan sampai ditinggalkan. Yang di rumahnya punya Al-Quran ngacung, wih, alhamdulillah. Dibaca apa enggak? Dibaca alhamdulillah. Bapak-bapak empun pinten jus niki Ramadan mau 1 hari niki, empun pinten jus niki Mas Slamet jas jus. Nah, Pak Guru Slamet jas jus 1 jus baru ya. Kalian diusahakan kalau bisa 1 hari 1 jus, one day 1 jus gitu ya. Kalau kuat 1 jus itu 10 lembar. Ada yang udah ngaji 10 lembar belum hari ini? Belum. 1 lembar, yang 1 lembar cung. Wah, alhamdulillah. Sayang Pak Guru nggak tahu ini. Kalau tahu Pak Guru kasih hadiah. Maaf ya, Selasa depan insyaallah Pak Guru kalau ada rezeki nanti bawa hadiah apa ya kira-kira yang bisa ngaji, yang mau maju diberi hadiah insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ngajinya lebih banyak dengan anak-anak nggih, ini lebih meriah. Kalau kita udah tua, udah bau tanah, bentar lagi ditunggu jadwalnya sudah dekat. Ini para pemuda calon insya Allah penerus kita. Mudah-mudahan mereka nanti mendoakan kita ketika kita sudah tiada, Allahumma amin. Ini yang kita butuhkan. Kalau kalian ngajinya pintar, baca Qur'annya bagus, mendoakan orang tua, maka orang tua akan senang di alam barzah. Ketika lagi disiksa sama Allah, didoakan sama anak, nanti siksaannya berkurang. Kita jadi tambah pahala, akhirnya masuk surga, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih. 4 tadi ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu penjelas, Al-Quran itu pembeda, Al-Quran itu obat. 4, masih banyak lagi. Kita hafalkan, kita belajar untuk selalu membaca Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang benar datangnya dari Allah, yang salah kehilafan saya. Udah pegang perut ini, mamasnya udah pegang perut, lapar nih ya. Mas sudah lapar? Ya bagus. Kalau lapar berarti puasa. Kalau ketawa terus, gelewean terus, puasanya bener apa enggak ini ya? Berarti kuat banget ya. Tapi kalau perutnya melilit, aduh lemas, itu berarti benar-benar puasa. Tadi ada yang udah batal, siapa ya tadi yang sudah batal, Cung? Yang sudah batal tadi siapa?
Udah lapar? Oh, ya, ya bagus ya. Baik, mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Pak Guru hari Selasa yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Terima kasih Mas Slamet, waktunya pas. Ya, matur nuwun sangat. Sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah, yang salah kehilafan Pak Guru dalam menyampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian kita di sore hari ini. Masa depan ajak teman-temannya mau ada hadiah gitu ya. Siap-siap. Ya, siapkan, nanti ada pertanyaannya. Siapa yang berani nanti akan dapat hadiah insya Allah gitu ya. Tunggu Selasa depan ya. Besok juga ada hadiah lagi nanti dari Ustadz yang lain ngasih pula gitu ya. Baik, setelah ini nanti anak-anakku siap-siap di luar ya. Kayak kemarin kan udah dilatih ya. Ya, siap-siap kalau misalkan nanti ada air ya dibersihkan terlebih dahulu. Ya, kita persiapan untuk menjelang berbuka puasa. Baik, kajiannya cukup sekian. Sampai ketemu esok hari jam 5. Jangan lupa diajak bapak ibunya ya. Ya, setuju ngajak surga, masuk surganya bareng-bareng? Iya. Jangan ditinggalkan bapak ibunya ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, nanti keluar tapi jangan lari ya, santai aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.